Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andi Saputra di Selandia Baru. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan share kepada kalian nih pathway to residence ya. Dan kebetulan banget gua lagi berada di Queen City Law bersama Ci Henny. Kalau video yang sebelumnya kan kita ngomongin tentang visitor visa dan work visa tuh. Nah, di video ini kita sekarang ngomong kelanjutannya bagaimana sih cara untuk mendapatkan resident visanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai selesai dan tunggu setelah yang satu ini. Oke, yang seperti di-mention di video sebelumnya itu kan ya, jadi kalau misalnya mau dapat kerja di New Zealand lebih baik, kan orang nanya tuh kerjaan apa sih, ya kan? Jadi kan tadi kan di video sebelumnya kan udah diinfokan lihat dari green list, ya kan? Nah, jadi nih green list ini adalah pathway ke residennya, ya jadi di New Zealand itu pathway untuk dapat residen itu basically ada lewat jalur skill atau yang kita bilang employment, yaitu mendapatkan job offer di kerja di New Zealand, atau lewat entrepreneur visa yaitu business visa ya, atau lewat investment yaitu active investment di mana itu investasi dana di New Zealand, atau untuk orang-orang yang punya PR OC mereka juga bisa langsung dapat New Zealand resident di sini. Jadi sekarang itu untuk employment yaitu lewat dapat kerja di New Zealand lalu pathway ke resident itu ada dua macam kategori, yaitu lewat skill migration kategori ya, SMC ya, masih SMC ya, dan lewat yang kita bilang itu green list kategori. Green list ya. okay. Jadi kalau skill migration kategori sama seperti dulu, cuma yang tadinya poinnya 160 sekarang jadi poinnya 180. Oke. Jadi untuk sekarang ini per 4 Mei 2023 ini poinnya tuh 180 ya sekarang dibutuhin. Iya, sekarang sudah naik ya poin ke 180. Tapi untuk mendapatkan 180 poin itu sendiri apakah lebih susah atau sama aja? Misal nih, kalau untuk misal usia 35 terus dapat X poin, nah itu apakah dipersulit juga atau sama aja? Subkategorinya atau persyaratannya masih sama, yaitu age ya kan, skill employment, qualification yaitu pendidikan, work experience, sama partner juga bisa claim poin. Ada bonus poinnya kalau kerjaannya di Low Auckland itu kan 30 poin. Benar, masih ada tuh ya? Masih ada, semua masih sama, cuma karena sekarang poinnya naik ke 180 ya, jadi otomatis ya lebih susah. Butuh pendukung yang lebih banyak lagi ya? Yes, jadi biasanya pendukungnya itu adalah work experience. Jadi kalau dulu 120 poin mungkin kita nggak perlu klaim experience dari Indonesia, tapi karena sekarang udah naik 20 poin ya, jadi sekarang nih kita masih mungkin klaim untuk experience dari Indonesia. But the tricky part is kebanyakan biasa experience dari Indonesia itu susah untuk diakui atau dimasukin sebagai poin ya. Iya. Cara untuk ngatasin poin yang lebih naik tadi sebenarnya juga ada juga ya. Misal kalau kerja di luar Auckland kan dapat poin tambahan tuh. Yes, betul. Iya, jadi kalau kau kerja di luar Auckland dapat poin tambahan 30. Lumayan, nutup juga ya sebenarnya ya. Iya, 50 nutup 30 juga. tuh. Iya. Kalau misalnya kerjaannya, karena kan di luar Auckland itu kan kerjanya nggak banyak, karena Auckland ini kan is the busiest city. Benar. Ya kan, jadi biasa kebanyakan yang kerja profesional yang di Auckland di Auckland. Jadi biasanya untuk skill migration sih aku selalu rekomendasi klien untuk seek legal advice ya, cari lawyer, karena is very tricky. Skill migration kategori itu tuh nggak gampang untuk assessnya, jadi selalu ask for legal advice. Lawyer akan kasih kamu tahu strateginya mesti gimana, dokumen apa yang mesti disiapin, make sure kamu nggak submit the wrong document ya, karena again kalau dokumennya salah atau dokumennya nggak bagus itu akan menjadi masalah lagi untuk ke PPR. Dan kalau udah sampai bermasalah itu lebih belibet ya untuk ngebenerinnya ya, karena kan udah disampaikan tuh ke imigrasi tuh, dan imigrasi untuk baliknya tuh kan repot tuh. Dan jadi lebih baik tuh dikonsultasikan dulu dengan
Ya. QCL. That's right. Bear in mind ya, bobot untuk imigrasi officer assess resident visa itu bobotnya itu lebih susah daripada kamu hanya apply visitor visa ataupun work visa. Karena lebih beneran dicek satu persatu ya, secara seksama ya, secara detail gitu ya. Iya betul. Sekarang kita balik masalah green list tadi tuh. Mungkin Jenny bisa update tentang green listnya tadi tuh. Jadi kalau dulu kan cuma ada skill migration, sekarang ada tambahan baru. Ya, list, jadi kalau pekerjaan Anda itu di dalam green list itu juga bisa dapat pathway ke resident, ya. Nah, basically green list itu ada dua macam, tier 1 dan tier 2, ya. Kalau tier 1 itu straight to resident. Ya. Kembali lagi kamu lihat green listnya itu ada linknya di bawah. Yep. Kalau kamu pekerjaan kamu di tier 1, sekali kamu dapat job offer di New Zealand, ya gaji kamu, qualification kamu sesuai dengan apa yang di green list itu tulis, kamu bisa langsung apply resident visa. Yeah. Prosesnya sekarang kurang lebih 2 bulan sampai 6 bulan, is pretty fast. Tuh, cepat ya sekarang ya. Dulu kan sampai bertahun-tahun tuh. Iya, itu pretty fast ya. Kalau untuk kamu tier 2, kalau tier 2 itu kamu diperlukan untuk gaji kamu double dari medium wage, ya. Of course qualificationnya juga masih matching sama kerjaan kamu. Habis itu nggak bisa langsung straight resident, jadi kamu dapat yang kita bilang tuh work to resident, work visa dulu, jadi 2 tahun. Jadi basically kamu masih bekerja di perusahaan itu 2 tahun, baru kamu bisa apply resident visa. Ini itu dulu tier sebenarnya 2. kalau nggak salah talent visa ya, benar nggak ya? Dulu work to resident visa kan? Iya dulu. Atau talent visa tuh dulu, sama kan? Ya, tapi sekarang dia agak beda karena dia ada median wage-nya untuk harus double untuk tier 2. Jadi sama immigration New Zealand itu ditaruh di sini ya. Kalau dulu kan orang bisa tuh apply work to resident visa atau namanya itu talent visa. Itu kalau mereka punya gaji tertentu. Yes, jadi dulu kalau kamu bekerja di accredited company, dulu kan accredited company itu kan nggak umum, ya hanya certain company yang gede aja yang bisa jadi accredited. Accredited sekarang kan government maunya kalau bisa tuh diumumin biar semua orang, biar semua employer itu adalah accredited. Iya. Ya. Berarti employer kalau nggak accredited nggak bisa ya? Nggak bisa, mesti. Kalau selama employer itu mau employ orang asing, ya, atau mau sponsor work visa, dia mesti accredited. Nah, sekarang kita ngomongin masalah bisnis nih atau investment visa nih. Oke. Ini scheme yang kedua, entrepreneur visa ya. Entrepreneur business visa kita bilangnya di sini. Jadi basically entrepreneur visa ini adalah buat orang-orang Indonesia nih yang suka, yang udah punya usaha di Indonesia, lalu dia nggak ada pengalaman kerja sama orang lain, nggak ada professional experience ya. Jadi dia mau masuk ke New Zealand ambil resident, nah itu bisa lewat jalur bisnis. Jadi jalur bisnis itu basically persyaratan kamu mesti investment capital kamu 100.000 ya. 100.000 New Zealand dollar. 100.000 New Zealand dollar. Lalu itu bidang diinvestmentkan dalam apa itu? Dalam bentuk apa? Diinvestasikan ke perusahaan. Kamu bisa serap perusahaan baru atau perusahaan yang sudah ada. Kita beli perusahaan yang sudah ada di New Zealand karena yang perusahaan kan dijual itu ya? Ya, perusahaan dijual. Kadang-kadang di New Zealand itu kan kiwinya itu kan mereka mau retire, mau anaknya ke Australia yang ada yang mau terusin usaha, jadi kita bisa beli. Nah, cara carinya usaha yang dijual itu di mana biasanya? Jadi untuk cari existing business di New Zealand itu kita bisa pergi ke website aja, tulis aja business broker. Di situ akan keluar agensinya, macam-macam agensi. Ya, mereka ada list of existing business yang kita bisa beli di seluruh New Zealand. Di situ biasanya juga ada harganya. Ya. Dan untuk Queen City Law juga bisa membantu untuk jual beli bisnisnya itu ya, supaya akuisisinya maksudnya. Yes, kita bisa bantu untuk akuisisinya juga. Betul. Jadi udah sepaket gitu diurusin sama Queen City Law. Yes, biasa acquisition itu akan dihandle sama yang tadi property lawyer-nya, property lawyers Tina. Oh oke, yang tadi. Ya, yang sama Markus kenalin. Ya. Nah, itu biasa Tina yang handle untuk acquisition-nya. Nah, mungkin sekarang Jenny bisa share. Jadi bisnis atau usaha apa aja sih yang bisa masuk di Residence Pathway ini, yang bisa dapetin resident visa ini nih? Oke, jadi untuk entrepreneur business visa ini jenis usaha atau industri ya yang bisa masuk ke resident pathway adalah yang high growth atau export potential atau inovatif
ya. Tapi secara pada umumnya orang biasa lebih kena ke yang ekspor potensial. Jadi banyak orang biasa mereka ekspor kayak ekspor susu gitu ya. Biasanya kan punya susu tuh. Health product, vitamins gitu vitamins ya ke luar negeri ya untuk dapat resident pathway ya, karena high growth and inovatif itu agak susah. Jadi yang paling memungkinkan itu cuma ekspor potensial. Nah, untuk proses dari entrepreneur bisnis visa ini sendiri berapa lama sih ini? Oke. Jadi proses entrepreneur visa itu bisa setahun lebih karena prosesnya agak panjang. Pertama itu kita mesti bikin dulu yang namanya business proposal. Draftnya tadi itu ya? Iya, jadi business proposal itu mesti kerjasama sama accountant untuk mereka bikin forecast 3 tahun ke depan. Habis itu forecastnya kita submit ke imigrasi. Kalau imigrasi setuju, oke, mereka akan issue aplikannya dengan work visa, ya 2 tahun work visa. Itu tetap bisa bawa spouse sama anak-anaknya juga. Nah, habis itu selama 2 tahun ini company-nya masih perform, ya kan? Ya. Kalau company-nya perform, baru akan di grant resident visa. Oke. Nah, berarti waktu dalam proses pembuatan visa tadi itu si aplikan mesti berada di negara asalnya atau sudah bisa di New Zealand tuh? Biasanya mereka di negara asal sudah approve baru mereka balik. Kalau mereka baru lagi posisi, baru mereka ke sini. Kalau mereka di sini berarti nggak ada work visa, biasa mungkin dia visitor visa. Lalu berarti mereka hanya turis doang ya, nggak bisa kerja yang aslinya. Nggak bisa kerja, jadi mesti tunggu work visanya keluar ya kan, baru habis itu mereka bisa bekerja. Oke. Kalau misalnya nggak mau tunggu work visanya lama, ya untuk proses kan work visa 2 tahun, lalu residennya kan baru 2 tahun kemudian. Ada orang yang nggak mau tunggu resident visanya 2 tahun, itu kita bisa bikin proses fast track. Kalau fast track itu investment kapitalnya bukan 100.000 tapi investment kapitalnya tuh 500.000. Jadi kalau misalnya investment kapital 500.000 plus mempekerjakan 3 orang lokal baru, ya itu kita bisa fast track dalam 6 bulan tuh kamu bisa dapat resident visa. Mempekerjakan karyawan baru itu berarti kalau misalnya kita waktu take over company-nya tadi, akuisisi company-nya tadi itu sudah ada existing staff members, nggak bisa ya? Nggak bisa hitung, jadi dia mesti 3 lokal baru. Mesti hiring 3 orang baru. Oke. Ya. Cara apa lagi yang bisa dipakai untuk dapetin resident visa di New Zealand nih? Selain dari SMC ya, obviously ya. Selain SMC, selain bisnis ya kamu bisa, kita bilangnya lewat investasi. Jadi dulu itu ada program yang namanya Investor Plus yaitu 10 juta atau Investor 2 yang 3 juta. Sekarang program itu sudah dihapuskan dan diganti yang namanya Active Investment. Active Investment. Ya. Jadi Active Investment ini mengharuskan nilai atau value dari investasi itu equivalent to 15 juta NZD. Ya, habis itu periode investasinya itu 4 tahun, IELTS 5.0 atau lebih, mesti tinggal di New Zealand dari periode investasi 4 tahun itu dengan total hari 117 hari masih tinggal di New Zealand. Oke, nah untuk active investment ini berarti dananya bisa diinvestasikan kemana nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman ini. Untuk bentuk investasinya itu pada dasarnya ada 3. Jadi kita bisa invest di listed equity, yaitu listed equity adalah beli saham public listed company ya, atau kita di Indonesianya itu dalam arti beli saham perusahaan TBK. Ya. Di Indonesia ya itu. Habis itu investasi kedua itu di manage fund. Manage fund itu tuh kumpulan dari fund-fund digabunginnya di satu, biasa di manage sama banker atau orang bank. Ya, itu kalau biasa kebanyakan orang bilang tuh unit trust ya. Unit-unit digabung jadi satu. Yang ketiga itu direct investment, yaitu jadi stakeholdernya perusahaan, jadi beli sahamnya perusahaan lokal. Jadi stakeholdernya gitu ya? Yes, jadi pemilik sahamnya, jadi shareholdernya. Sorry, aku tanya untuk yang manage funds, itu berarti kayak reksadana gitu ya? Yes, ya semacam reksadana. Berarti sebenarnya juga cukup aman ya untuk melakukan investasi ke New Zealand ini ya?
Ya, jadi reksadana itu juga kan jadi semua investasi ini yang public listed company sama reksadana ini kan kita belinya lewat bank. Nah, bank itu pun mereka sebelum rekomendasi kita beli, mereka sudah tahu list mana itu yang disetujui oleh imigrasi. Jadi waktu kita beli, lalu dia punya portfolio itu kita mesti submit ke imigrasi, lalu imigrasi kalau accept baru kita bisa terima fund itu, nggak bisa beli sembarangan fund gitu loh. Nah, untuk list perusahaan apa aja yang bisa dibeli ini tadi ada di mana nih? Biasanya kalau kamu ngomong sama banker mereka ada listnya dan dia bisa advice kamu. Yang bisa jelas diterima oleh imigrasi New Zealand. Ya itu tanggung jawabnya bank untuk bisa advice. Untuk investasi. Nah, jadi QCL ini bakal memfasilitasi semuanya itu tadi ya, dari draft hingga sampai proses akuisisi ya. Hingga sampai visanya obviously ya. Benar, ya sampai dengan visa. Mantap juga nih, mantap nih. Ya. Juga ada yang perlu aku tambahin untuk investasi ini kan banyak orang bilang nih, wah ini 15 juta gede banget, mau diapain ya di New Zealand. Jadi ketiga investasi ini menilai value-nya itu yang kita bilang pakai weighing system. Jadi kalau weighing system. Jadi kalau misal kamu invest di saham perusahaan TBK, itu $1 yang kamu investasikan itu senilai satu unit. Jadi $1, misalnya satu share itu equal to $1. Ya. Jadi kamu mesti invest 15 million. 15 million. Tapi karena dia public listed, kamu cuma boleh invest maksimal 7,5 juta NZD. Sisanya kamu mesti campur sama mungkin manage fund atau share. Jadi kayak diversifikasi juga ya? Iya, mesti didiversifikasi, betul. Nah, untuk manage fund ini nilainya dikali 2. Jadi setiap $1 yang kita invest itu sama dengan $2. Jadi instead of kalau kamu invest di manage fund, jadi instead of kamu investing full 15 million, kamu jadi investnya 7,5 aja. Ya, jadi lebih rendah nilai investasinya. Kalau untuk direct investment, yaitu investasi langsung di saham perusahaan lokal, itu $1 yang kamu invest sama dengan $3. Jadi kamu hanya perlu investasi 5 juta atau 5 million, kan udah equal ke 15 million. Iya, benar. Jadi, nah, perusahaannya perusahaan apa aja nih? Kan banyak banget tuh perusahaan di New Zealand tuh. Nah, untuk direct investment yaitu beli saham perusahaan itu, perusahaan ini mempunyai persyaratan bahwa dia itu assess oleh NZTE. Ya, NZTE itu adalah New Zealand Trade Enterprise atau di Indonesia itu biasa kita bisa bilang kayak semacam Kadin. Jadi mereka ini government body, mereka yang menilai apakah perusahaan ini pantas nggak atau cocok nggak untuk diinvestasikan menjadi bagian dari imigrasi punya policy. Jadi nggak bisa sembarangan perusahaan lokal tiba-tiba ada perusahaan yang punya convenience store lalu kita invest, itu nggak bisa. Jadi perusahaan kita hanya bisa investasi yang dikaji benar sama si NZTE ini. Jadi NZTE ini ada regulator berarti ya? Dia regulator. Jadi kamu masuk ke websitenya dia, itu di situ dia ada list perusahaan-perusahaan yang kita bisa invest. Untuk NZTE punya address atau website bisa dilihat di berikut ini. Sip. Nah, jadi selain dari SMC, lalu ada business investment dan juga active investment, itu ada cara lagi nggak sebenarnya? Ini yang terakhir, tapi hanya untuk orang-orang yang sudah ada PROC ya. Jadi karena kan kamu tahu ya PROC itu kan mereka statusnya nggak indefinite. Ya, kayak resident visanya New Zealand ya. Hanya kayak resident visa New Zealand. Jadi kenapa banyak orang mau ke New Zealand karena ada indefinite visanya. Karena kalau indefinite itu kan berarti kan dia itu statusnya forever, dia nggak akan hangus. Iya, benar, indefinite kan? Benar ya. Jadi kalau umur hidup, iya, biarpun sudah tidak tinggal di New Zealand, tetap pas kamu balik ke New Zealand status kamu itu adalah permanent resident, yaitu indefinite. Nah, banyak orang di OC itu kan mereka sudah dapat permanent resident, tapi kan mereka nggak bisa tinggal karena mungkin dia ada usaha di Indonesia atau ada keluarga di Indonesia, jadi dia domisili atau tempat tinggal utamanya adalah Indonesia.
Jadi nanti setelah lama kelamaan dia nggak bisa memenuhi persyaratan tinggal di Untuk Australia. memperpanjang resident visanya tadi. Yes, dia nggak bisa perpanjang, akhirnya kan kena cancel. Nah, jadi banyak kita juga klien yang udah PROC, mereka ke New Zealand, ya, mereka akan otomatis dapat resident visa. Ya, sekarang pertanyaannya kan dia maunya indefinite-nya. Yeah. Jadi untuk dia dapat indefinite-nya dia punya dua pilihan. Oke. Tinggal setengah half of the time, first year and second year, berarti setengah di tahun pertama, setengah tahun kedua. Yeah. Mesti tinggal living in New Zealand, habis itu apply permanent resident. Okay. Or banyak orang itu investasi. Jadi investasi 1 juta di New Zealand selama 2 tahun. Habis itu kamu akan eligible untuk apply permanent resident. Jadi bawa aja asetnya sekalian ke sini ya, 1 million, Yeah. udah malah langsung bisa fast track dapat resident visa ya. Itu resident visa atau permanent resident visa aja ini? Setelah investasi 2 tahun itu akan Yeah. dapatnya permanent resident. Oh, oke. Ya. Jadi gua share ke kalian nih, di New Zealand itu PR-nya itu ada 2 ya. Pertama-tama kalau kalian dapat resident visa di New Zealand itu pasti lewat resident visa dulu, benar kan? Which is kalian harus stay di New Zealand itu selama kurang lebih 2 tahun. Harus 2 tahun. Nanti kalau kalian sudah pegang resident visa ini 2 tahun, lalu kalian bisa apply yang namanya permanent resident visa. Nah, permanent resident visa ini itu beneran indefinite kalau di New Zealand. Itu yang bikin orang tuh peace of mind kalau dapetin permanent resident visanya New Zealand. Nah, kalau kalian sudah di New Zealand sebagai resident visa, jadi terhitungnya mulai dari pegang resident visa tadi itu ya. Kalau udah 5 tahun, kalian bisa apply yang namanya New Zealand citizenship. Nah, kalau kalian udah jadi New Zealand citizenship, ya otomatis jadi warga negara New Zealand kan. Kalau kalian sudah jadi New Zealand citizenship, kalian bisa tinggal, hidup, dan kerja juga di Australia tuh. Karena kalian kalau ke Australia akan otomatis mendapat SCV visa, yaitu Special Category Visa, yang mengizinkan kalian untuk tinggal dan bekerja di Australia juga tuh. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk jalur mendapatkan resident visa di New Zealand ya, atau resident pathway ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan yang lain, kalian bisa kirim pertanyaan kalian ke Jenny nih. Emailnya gua taruh di sini ya. Di KCL ini kalian bisa email dengan bahasa Indonesia karena ada Marcus sebagai ownernya KCL yang malah bisa berbahasa Indonesia tuh. Dan juga di KCL ini seperti yang teman-teman tadi lihat ya, itu semua lawyer itu mereka friendly teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan lain seputar New Zealand, kalian juga bisa kirim ke Instagram gua tuh @ndjz. Nanti pasti akan gue balesin. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.